Piantun kok purun puasa, piantun kok purun nglampahi syariat-syariat Islam, berarti sudah jelas piantun niku piantun Islam. Tapi kebalikannya, wong Islam belum tentu purun syariat-syariat. Wong Islam banyak yang tidak mau sholat, puasa bulan Ramadan pagi-pagi ngirup cuko. Nah ini membuktikan tidak semua orang Islam itu Allah berikan rahmat iman dalam hati. Maka kita selalu berdoa ke Allah, nyuwun datang Gusti Allah, mugi-mugi kita sedaya niki selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan di dalam hati kita masing-masing. Pituture Kanjeng Nabi, orang yang paling sukses, orang yang paling beruntung itu bukan orang yang punya mobil mewah, bukan orang yang punya harta melimpah, tapi orang yang sukses, orang yang beruntung. Hakikatnya orang sukses dan hakikatnya orang beruntung adalah orang yang nanti ketika wafat itu membawa keimanan atau disebut dengan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah majelis Jumat majelis Jumat bersolawat rahimakumullah. Dalu niki sareng-sareng kita ngaos ngaji bahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Jadi Pak, gampang. Perkara yang membatalkan wudu niku namung wonten papat, cuman ada 4, ndak usah neko-neko. Pokoknya inget-inget diimut-imut sing patang perkara niki. Sing lainnya mboten usah diimut-imut. Engko ora ngimuti bojo sing lain ora diimut-imut. 4 perkara inilah yang membatalkan wudu. Selain 4 perkara ini tidak membatalkan wudu. Apa yang pertama yang membatalkan wudu? Kullu ma kharaja minasabilain, apapun yang keluar dari 2 lubang kemaluan kita itu batalkan wudu. Apapun yang keluar dari lubang kemaluan kita, baik cair maupun padat, berbentuk tidak berbentuk, batal wudune. Loh memang ada sing berbentuk tidak berbentuk, wonten Pak. Kentute Pak Sasona tidak berbentuk. Nah, makanya alhamdulillah kula lan panjenengan iki tidak hidup di zaman Nabi Sulaiman, Pak. Kalau hidup di zaman Nabi Sulaiman bingung kita mau kentut. Karena Nabi Sulaiman itu kan nabi yang bisa berbicara dengan angin. Makanya ketika kentut ketahuan ini kentutnya siapa, jawab kentutnya Pak. Kentutnya Pak Aep. Maka tidak berbentuk itu kentut, nggak ada kemudian oh ini yang kerucut punya Pak Asal, yang agak lonjong Mustafa, Pak Mustafa punya siapa, nah, tidak ada bentuknya itu kentut. Maka berbentuk tidak berbentuk, cair maupun padat, asalkan keluar dari 2 lubang kemaluan kita, maka batal wudune. Dah, itu yang pertama. Semua yang keluar dari 2 lubang kemaluan kita, pokoknya membatalkan wudu. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, zawalul akli, hilangnya akal. Akal sehat kita itu hilang, Pak. Entah itu bisyukrin karena mabuk sebotol minuman. Nah, gara-gara sebotol minuman terus lagi lah dengan mabuk atau aumarotin atau karena sakit itu ya demam tinggi kemudian hilang kesadaran pingsan itu maka batal wudunya. Au jununin atau gila, au ihmain, yaitu ihmain atau pingsan
Jadi itu adalah perkara-perkara yang menghilangkan akal sehat, gila, ayan Pak, atau epilepsi, kambuh, atau kalau di tempat saya itu namanya sawan celeng. Oke, dengan bapak-bapak no bapak? Bukan sawan kebo tadi ini. Lah, habis wudhu tiba-tiba epilepsinya kambuh, sawani kambuh Pak, maka otomatis itu batal wudhunya walaupun itu kambuhnya cuma semenit, walaupun kambuhnya cuma beberapa detik, hilang akal itu kambuh, walaupun cuma beberapa detik karena menghilangkan akal sehat, maka otomatis batal wudhunya. Itu kalau ada misalkan kan ada itu sawan celeng itu kan kalau kata kesehatan itu karena ada saraf yang kena, makanya kadang kumat-kumatan, saraf kejepit nopo Pak? Kejepit lawang malah gawat nih, lawang sing ngendi? Au naumin ghairu mumakkin maq'adahu minal ardi, atau tidur yang posisinya dalam tidak duduk Pak. Bapak-bapak habis wudhu, contohnya misalkan sholat maghrib. Nah, antara maghrib dan isya itu kan waktunya mepet sedikit. Biasanya istirahat, duduk-duduk. Kemudian ngantuk, ketiduran Pak. Tidurnya itu posisi duduk, bangunnya masih dalam keadaan duduk, maka langsung sholat isya sah karena dianggap tidak membatalkan wudhu. Nek duduk nek turune sarene kata siku. Tapi kalau istirahatnya baring-baringan, tengkurap-tengkurapan kok merem Pak, tengkurap menyat, sadar, bangun tidur, maka mau sholat isya wajib wudhu lagi. Tidur yang tidak membatalkan wudhu itu mulai tidur ya posisi duduk, bangun tidur ya posisi duduk. Enggak cuma mulainya duduk, tapi posisi bangunnya masih dalam keadaan yang sama. Ini istirahat habis sholat maghrib duduk, tiba-tiba bangun sudah di kamar. Nah ini kadang ya iso namanya pokoknya contohnya yang ekstrim saya kira mungkin digawe mungkin kok kayak gitu Pak, maka batal wudhunya kalau ada orang tidur seperti itu. Itu yang kedua, hilangnya akal sehat. Akal sehatnya hilang karena gila, karena ayahnya kambuh, karena pingsan, karena sakit itu, maka otomatis batal wudhunya. Kalau tidur nanti dulu, tidak semua tidur itu membatalkan wudhu. Tidur yang gimana dulu? Kalau tidurnya dalam posisi duduk maka tidak batal wudhunya. Kok gitu? Karena dalam satu riwayat mengatakan bahwasanya pantat itu diikat dengan mata. Pantat dubur kita itu ikatannya adalah mata. Kalau mata ini merem, terpejam, berarti ikatannya lepas. Tapi kalau mata ini melek masih terjaga, maka masih kuat ikatannya. Maksudnya itu pun Pak. Ngedeng boten. Boten ya, mumet nggih. Jadi gini, orang kalau sadar matanya melek berarti sadar. Itu masih bisa nahan kentut. Itu ikatannya. Tapi kalau orang itu ngejem berarti udah nggak sadar tidur. Itu los itu. Los. Iya, jol. Mau bunyi, iya. Bahkan jangankan yang bawah Pak, yang atas saja jol, kadang ngorok bunyi udah nggak kerasa lagi. Itu bukti ikatan di mata itu. Kalau matanya mejem berarti ikatannya lepas. Nah itu. Lah kenapa kok kemudian dalam posisi duduk? Logikanya sederhana Pak. Bapak-bapak sekarang saat ini niku menawi lenggah kemudian kebelet ngentut. Kalau nggak miring bisa pada kira-kira? Bisa. Nggak bisa kan? Paling enggak kalau mau kentut Pak, duduk gini dulu kan? Gitu. Kalau gini kan ke
Jangan ketahan kan. Nah itu itulah salah satu alasan kenapa orang dalam posisi duduk wuduknya itu ndak batal. Orang dalam posisi terjaga saja duduk kentut itu susah. Ustadz Aib kentut nggak pernah ke posisi ini, mesti miring gini. Nah, miring gini, entah miring kanan, miring kiri. Ya. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah lamsu basoroti imro'atin ghairi mahromin bi ghairi hailin, menyentuh kulit dengan kulit laki-laki perempuan tanpa bila hailin, tanpa penghalang sama sekali, kulit langsung ketemu kulit. Ajnabiyah, orang asing yang bukan mahram. Mahram niku sinten? Mahram niku piyantun sing haram dinikahi niku namanya mahram. Istri mahram napa senes? Sing senes ngacung, sing mahram ngacung. Bingung. Sing wallahu a'lam ngacung. Istri niku, piyantun istri niku senes mahram niku ajnabiyah. Lah buktine bisa dibojo, Pak. Lah iya. Mahram itu yang haram dinikahi. Kalau istri ya bukan mahram lah, buktinya bisa dinikahi. Nah, berarti orang yang haram dinikahi oleh kita itulah mahram kita. Kalau sentuhan kulit dengan kulit tidak batal wudune. Orang tua kita, adik kita, bibi kita, nenek kita itu mahram. Kalau habis wudu mereka datang salim, itu tidak batal. Ponakan kita, nah itu tidak batal. Mertua Pak, mertua batal Pak Mus. Ya Pak Mus kok embung, ini mertua batal. Embung, mertua batal betul Pak? Batal. Tak. Oh ada penguji mojo ini. Oh ini masih mojo keseliru di mertua di bojo. Kriminal itu. Mertua niku mahram Pak. Ya, sekali kita sudah nikah dengan anaknya, maka orang tua dari pasangan kita menjadi mahram selamanya. Walaupun yang saya mohon maaf, kita itu terputus itu pernikahannya entah karena tolak, karena talak ataupun karena kematian, orang tua yang kita sebut sebagai morosepah, morotuo, niku tetap mahram. Tidak boleh dinikahi selamanya itu. Kalau kita sudah nikah dengan anaknya, tidak boleh nikah sama orang tuanya juga, walaupun muda tadi. Misalkan cerai sama anaknya, pisah sama anaknya, mertuanya masih muda, tidak boleh balas dendamnya ke mertuanya. Tidak boleh. Mahram itu sudah jadi mahram ya Pak, ampun berarti. Nah, maka kita salaman dengan mertua, salaman dengan morosepah niku mboten batal wudune. Tapi yang perlu diperhatikan, walaupun tidak batal wudu, bukan berarti boleh melihat aurat. Seorang mahram bukan berarti mahram itu bukan berarti boleh melihat aurat kalau sudah dewasa. Tetap kita nutup aurat kita di hadapan nenek kita, ibu kita, lah itu tetap seperti itu. Menyentuh kulit dengan kulit orang yang bukan mahram, lawan jenis yang bukan mahram. Kalau ada penghalangnya walaupun sedikitnya, walaupun tipisnya, kayak saringan tahu misalkan. Saringan tahu kan tipis banget Pak. Nah itu walaupun ada penghalangnya, kayak saringan tahu yang tipis, tidak nyentuh kulit langsung, maka mboten batal wudune. Niku dalam madzhab Syafi'i. Niki yang perlu dipegang dulu di sini, yang perlu ditanamkan Syafi'iyahnya dulu, karena bapak-bapak itu ibadahnya Syafi'iyah atau madzhab Syafi'i. Lain nanti intikal madzhab kalau bapak-bapak ibadah ziarah ke Mekah Madinah, nanti ikutnya madzhab Maliki, yang kalau menyentuh perempuan sama laki-laki bukan mahram tidak batal wudunya, asalkan tidak ada gemetar dalam hatinya, nggak nafsu, ya nggak ada syahwat. Tapi kalau nyentuh syahwatnya timbul, ya batal itu. Nah,
Ya. Kadang ada orang Pak, jangankan nyentuh, lihat betis wae sahabat betul. Jangankan nyentuh, lihat betis kebuka wae udah bersahwat, itu kan ada. Enggak, tapi kalau di sini enggak kate. Enggak kate bedanya itu loh. Semua. Ya, itulah juga. Ustaz, kalau dengan istri kan mau dijelasin lagi kita sama istri orang kembali Noel. Wah, kebalik, bukan istri yang Noel. Ya, ini nyalain istri yang Noel. Ya, kalau Noelnya gigi, tidak batal. Kalau jambak rambut, tidak batal. Makanya kalau gemes sama istri habis wudu Pak, niku kalau gemes pengen yang nyubit istri jangan dicubit kulitnya, pegang wae giginya. Kalau pegang gigi gak batal. Agak ngeri kan? Nah ya kalau Noel TV ya batal, kulit ketemu kulit, kecuali pakai penghalang tadi, pakai baju lengan panjang atau megang rambut, nah, itu tidak batal. Tapi kalau kulit sama kulit batal. Walaupun tidak ada nafsu. Walaupun tidak pakai nafsu, tidak pakai nafsu aja batal, apalagi pakai nafsu. Lah lain cerita kalau nanti pakai nafsu tidak jadi sholat. Lah kita kan masih pakai madzhabnya Syafi'i di sini. Tidak boleh kemudian aku kalau lagi pengen sama istri aku nak pindah dulu Maliki ini. Nanti balik lagi ke Syafi'i. Tidak boleh kayak gitu. Tidak boleh. Karena tidak darurat, kecuali tadi kita diizinkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, yang seringlah kita mengharuskan intikal madhab, mengharuskan kita pindah madhab itu kalau ibadah haji umroh, karena di sana harus tawaf, berdesakan, lempar jumroh, sa'i dan lain sebagainya kan pasti nyentuh. Lah itu di sana kita pindah pakai madhabnya bukan Syafi'i lagi. Kalau tetap di sana madhab Syafi'i, tidak balik-balik kita Pak. Mana nih Pak Suwasono tidak sampai ke hotel belum selesai, batal terus gitu. Nyentuh terus soalnya. Nah, nggak batal, nggak selesai. Nah itu mengharuskan. Lah kalau mau salaman dengan istri pakai mukena itu, ada penghalangnya. Pakai mukena dicium, nah sama saja kalau dicium ya kena bibir, kulit bibir. Gitu. Pokoknya yang penting nyentuh istri kalau tidak ingin batal wudunya itu ada penghalangnya. Jangan langsung kulit ketemu kulit. Itu. Jadi nanti nyentuh istrinya gitu Pak. Siapkan sarung tangannya. Ya. Kemudian yang terakhir yang batalkan wudu, masu farji adamiyin bi batinil kafin la bi dhahiriha wa harfiha wa la bi ru'usi asabi'i. Jadi menyentuh kemaluan anak Adam bi batinil kafin, menyentuh kemaluan kita maupun menyentuh kemaluan orang lain itu dengan telapak tangan. Yang batal itu menyentuh kemaluan sengaja tidak sengaja dengan telapak tangan. Kalau dengan punggungnya ini tidak batal. Kalau dengan samping jari ini tidak batal, atau di ujung jari ini tidak batal. Yang batal ini pakai telapak tangan ini. Habis wudu gatel Pak. Garuk-garuk, kalau garuk-garuknya pakai telapak tangan batal wudunya. Tapi kalau pakai punggung tidak batal. Ya tidak usah itu. Contoh misalkan kita habis wudu mau sholat, kemudian kita punya anak balita mau pipis yang sudah nggak pakai pampers. Biasanya kan istilahnya ditatur itu pakai ditatur kan. Nah ditatur itu kan diarahkan.
diarahkan. Kalau megangnya gini Pak, megangnya gini, nah, maka batal. Tapi kalau megangnya dicapit gini, nah, maka nggak batal karena iya bukan Nah kalau kita yang pipis dicapit gini, batal enggak Pak? Ya Pak? Nah, kalau kita yang pipis dewek dicapit gini, batal enggak wudhunya? Batal. Kenapa batal? Pinter ini. Ini ya. Cerdas, jamaah paling cerdas. Ya karena pipisnya yang batal, nyapitnya enggak batal. Nah gawat nih, jadi gitu Pak. Jadi nyentuh kemaluan anak Adam itu ya bayi yang baru lahir atau bayi usia 50 tahun pun batal wudhunya. Jadi pokoknya menyentuh kemaluan anak Adam di batinil kafir dengan telapak tangan, la bidohiriha, tidak dengan punggungnya. Tidak punggungnya, bukan tepinya, bukan ujungnya. Sengaja tidak sengaja. Bapak-bapak lagi andukan habis wudhu, nah kan ada yang wudhunya habis mandi masih telanjang gitu. Boleh tidak wudhunya gitu? Ada kan? Ada nggih? Ngagem peci apa nih? Ngagem peci hitam. Ya, boleh cuman makruh gitu Pak. Ya sah aja wudhunya cuman makruh. Kemudian pas andukan itu nyentuh, tidak sengaja pakai telapak tangan, ya batal itu wudhunya. Nah, tapi kalau nyentuhnya pakai tadi punggung tangan, maka tidak batal wudhunya. Nah itu Pak. Pokoknya itu Pak yang batalkan wudhu cuma 4. Semua yang keluar dari 2 lubang, kemudian hilang akal, kemudian menyentuh orang asing yang lawan jenis kulit dengan kulit, yang keempat menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Selain itu tidak membatalkan wudhu. Bapak-bapak selama ini nganggap kalau nginjek telek ayam batal wudhunya apa batal? Batal nggih. Nginjek telek ayam batal wudhunya nggih. Nggih. Ragu-ragu tapi nggih tapi rasa seru nggih. Ragu. Nginjek najis, nginjek telek ayam, jangan kan telek ayam Pak, telek kebo diinjek-injek Pak, tidak batal wudhunya. Menginjak najis, terkena najis itu tidak membatalkan wudhu, kecuali pas menginjak telek ayam itu sambil kentut. Nah itu kentutnya yang batal wudhunya. Tapi kena telek ayam Pak, bapak-bapak mau ke masjid dari rumah sudah wudhu, terkena telek ayam kakinya Pak, sampai masjid ditanya, Pak, kok wudhu lagi? Katanya sudah wudhu dari rumah. Iya, batal wudhunya, soalnya nginjek telek ayam. Tidak batal wudhunya nginjek telek ayam Pak. Jangankan telek ayam, pokoknya ada telek apapun di rumah diinjek semua sampai masjid, tidak batal wudhunya. Cuma wajib dibersihkan tadi. Wajibnya membersihkan telek ayamnya yang ada di telapak tangan sebelum sholat, karena sholat tidak sah kalau masih ada najisnya. Tapi wudhunya batal apa batal? Batal. Jadi terkena najis, terkena kotoran, terkena tai, itu tidak membatalkan wudhu. Nah memang sebagian orang di masyarakat ini menganggap kalau terkena najis, terkena tai-taian, itu batal wudhu nih. Lah tidak batal itu, tidak membatalkan wudhu. Kan tadi saya tidak nyebutkan terkena telek ayam, terkena tai, itu batal wudhunya, kan nggak ada. Maka yang batalkan wudhu cuma 4 tadi. Terkena telek ayam itu tidak batal. Pokoknya semua telek lah. Semua telek tidak membatalkan wudhu. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dan bisa kita amalkan. Akhiran wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.